Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Masih berjumpa lagi di channel pembelajaran UPP Kerawang. Ya, masih pada pemrograman web ya. Di pertemuan kali ini kita masih lanjut ya mengenai create, read, update, delete. Ya, di sini kita sudah masuk ke dalam proses update ya. Dan juga nanti di sesi berikutnya saya akan coba untuk menyampaikan terkait dengan delete data. Oke rekan mahasiswa, dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan di video pembelajaran kali ini. Oke, di pertemuan minggu sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai select dan juga add data atau tambah data. Kalau dalam CRUD datanya berarti create dan read ya, create dan read data. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi yaitu update ya. Nah, di mana update ini merupakan dua kombinasi, di mana yang pertama kita harus melakukan suatu select data, ya kan, yang ingin dirubahnya. Kemudian berikutnya baru kita gunakan perintah update untuk merubah data tersebut. Tentunya di dalam merubah data ya kita harus tentukan data mana yang harus kita ubah. Ada yang sifatnya adalah single, ada yang sifatnya adalah multiple ya. Oke, baik rekan mahasiswa, di sini saya akan coba untuk membuatkan suatu tampilan lagi, yaitu adalah tampilan untuk select data. Di mana tampilan select data ini adalah untuk menarik datanya dulu ya kan, sebelum di-update. Nah, setelah itu baru kita akan buat fungsi untuk update-nya. Oke, langsung saja di sini kita coba buatkan file new. File new. File new, kemudian di sini kita save langsung. PSC data. Sini saya akan buat namanya form ya. Sorry. Form edit. Gitu ya. Save. Nah, kemudian berikutnya di dalam form edit ini kita akan coba untuk memasukkan perintah PHP dulu ya. Perintah PHP ini tentunya adalah untuk membuat perintah select. Nah, seperti biasa sebelum kita memasukkan script lainnya, kita panggil dulu koneksinya atau database-nya dulu. Include config ya. Coba kita lihat benar. Nah, ini ya. Config namanya, kita panggil dulu yang namanya connection-nya atau konektornya ya. Atau konfigurasinya. Nah, kemudian setelah itu tentunya kita akan lihat dulu apa yang menjadi inisial ya. Karena di dalam update data itu kita akan memanggil ya kan ketika kita running dulu ya. Programnya biar oke, examnya benar. Sebelum kita lanjut ya, kita masuk dulu ke tampil. Nah, ketika kita klik ya kan rows, nah ini baris ya, ini rows namanya, ini kolom. Nah, rows ini ketika kita klik edit,
ya kan? Maka yang ditampilkan adalah data dengan ID yang sudah apa namanya dipilih, ya kan? Misalkan saya edit klik gitu ya, nah, maka ini akan muncul nih, ya kan, namanya siapa saja gitu kan. Nah, kemudian ketika di submit, maka data tersebut akan berubah. Nah, di sini untuk memanggil ini tentunya rekan mahasiswa lihat di bagian sini, kita gunakan get untuk menarik ID mahasiswa. Nah, jadi di sini perlu diketahui bahwasannya kita harus panggil terlebih dahulu ID mahasiswanya, ya kan, sesuai yang ada di dalam apa namanya database yang sudah kita sama-sama buat gitu ya. Nah, ID ini fungsinya adalah untuk menarik data karena sifatnya adalah primary ya, untuk menarik data yang ada di dalam tabel mahasiswa gitu ya. Jadi untuk ditampilkan ke dalam suatu form. Nah, kalau tadi kita menampilkan dalam bentuk tabel, nah, ternyata bisa juga ya kan select itu dimasukkan ke dalam satu apa namanya form input ya, inputan gitu kan ya, maupun text area. Oke, lanjut ya. Jadi intinya adalah untuk menampilkan data ini dulu. Nah, kita buat yang bagian ininya dulu. Oke. 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 Balik lagi ke sini. Nah, berarti kita lanjut lagi ya. Nah, pertama yang harus rekan mahasiswa apa namanya masukkan adalah ID ya. ID karena yang dipanggil paling pertama itu adalah ID. Si data ya, kemarin itu namanya si data. Oh ini sorry. Nah, tabelnya namanya tab B mahasiswa, kemudian ID MHS ya namanya. Oke, berarti di sini kita buatkan namanya ID MHS. Makanya ini enggak, jangan di apa namanya dibeda-bedakan ya kalau untuk membuat variabel berdasarkan nama database, biar enak. Ini perintahnya kalau kemarin kita menggunakan post untuk mengirimkan, berarti kita untuk menarik datanya kita gunakan perintah get ya. Nah, kalau get itu sebenarnya bedanya, kalau get itu bisa ditampilkan di sini. Nah, gitu ya. Apa yang ditampilkannya. Oke. Nah, berikutnya adalah ID MVS. Nah, sama ya, karena kita buat variabelnya dibiasakan sama aja, biar nggak bingung. Sebenarnya kalau ininya mau berbeda juga nggak masalah, yang penting ininya harus sama ya. Gitu. Dengan yang di database. Kalau ini berbeda juga nggak masalah, tapi ininya nggak boleh berbeda. Gitu. Karena ini biasanya inputan dari apa? Dari form ya, yang nanti rekan mahasiswa buat. Oke. Berikutnya kita buat variabel result dulu. Nah, dari variabel result kita panggil mysql query. Kemudian setelah itu kita masukkan di dalamnya adalah koneksinya dulu. Ya, kita buatkan koneksinya dulu. Koneksi kita panggil, berikutnya tinggal kita lakukan select datanya. Select bintang from. Nah, ini boleh bintang, boleh menggunakan tabel yang ingin dipilihnya gitu kan ya. Saya menggunakan bintang aja biar cepet. Kemudian where ID MHS gitu ya. Sama dengan S. Nah, ini variabel ini
harus sama dengan variabel yang di sini. Tapi kalau ininya berbeda, misalkan nggak ID MAS juga asalkan sama, ini akan bisa juga ID MAS gitu ya. Sudah seperti ini, kemudian titik koma, jangan lupa. Oke, nah ini perintah untuk memanggil atau menampilkan data berdasarkan ID ini. Oke ya, nanti ID yang dikirimkan atau di-postkan atau di-get-kan itu akan ditampilkan di dalam database. Kemudian di sini select-nya yaitu ada where ya. Where itu artinya berdasarkan apa gitu kan. Select bintang from tabel mahasiswa, where apa? Ya kan. Where-nya adalah ID MHS gitu. Nah, berikutnya baru kita buatkan looping ya. Kita pakai while. Nah, sebenarnya kalau nggak pakai looping juga nggak masalah. Tapi di sini saya coba pakai looping. While data sama dengan mysql fetch array. Ini untuk mengembalikan datanya. Kemudian result. Result itu variabel dari sini ya. Oke, nah, kemudian baru kita masukkan data apa saja yang ada gitu ya. Nah, bisa kita buatkan $id MHS sama dengan data gitu ya, karena di sininya data ya, karena kita menampilkannya di sini ya langsung. Kalau misalkan mau pakai post juga nggak masalah. Kita ya, ID MHS. Berikutnya copy paste aja. Nah, yang dipanggilnya sesuai dengan ini ya, tabel ini. ID MHS, NIM, nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, register. Oke. Ini nama NIM. NIM dulu ya. NIM, nama, alamat, gitu. Terus ID, nomor HP, jenis kelamin, satu lagi nya terakhir, enggak terakhir juga sih. Masih ada ya, JK register. Gitu ya. Kita tabulasi biar rapi. Segini berarti tabulasinya. Oke, nah ini kita ganti semua. Kalau variabelnya sama enak ya, nggak bingung kita. Jenis kelamin, register. Oke ya. Nah, sudah selesai ini fungsi untuk select datanya. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan aja form yang kemarin sudah dibuat ya, untuk menyelect data yang dipilihnya gitu ya. Mana form?
Nah, ini ya. Nah, kita copy saja dari sini. Oke, kemudian kita masukkan di bagian sini. Oke, nah cuman di sini ada perubahan gitu ya. Nama formnya juga ini diubah menjadi form edit data mahasiswa misalkan. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian ditambahkan value ya. Kalau di dalam apa namanya select ya, tentunya kita perlu menambahkan value untuk menampilkan data yang ingin ditampilkannya gitu ya. Kita masuk di sini. Nah, value misalkan di sini nama, sorry, ininya harus pakai PHP. Nah, gitu ya. Kemudian di dalamnya kita echokan. Nah, kemudian yang diechokan adalah variabelnya. Ya kan, variabelnya apa tadi? Kalau untuk nama, gitu kan. Nah, seperti itu ya. Dan titik koma jangan lupa di bagian sininya. Dan seterusnya coba untuk dimasukkan. Nggak copy paste aja. Misalnya. Tapi kalau salah satu, salah semua nantinya. Ya. Oke, kemudian dimasukkan di bagian sini name. Nah, kalau text area ini nggak di dalam sini ya. Text area itu adanya di luar ya, di sini, di luar sikunya, gitu, dalam sini naruhnya, dan nggak perlu pakai value. Nah, kalau text area gini, ya kan naruhnya. Nah, kemudian di bagian apa namanya, di bagian radio, nah, ini kita perlu apa, membuatkan satu function ya, atau satu fungsi, satu if ya, sorry bukan fungsi, if. Nah, kita buatkan di dalam sini if untuk apa namanya, menentukan ya, ketika dia laki-laki maka yang tercentang radionya adalah laki-laki gitu kan. Ketika dia perempuan maka yang tercentangnya adalah perempuan gitu. Maka di sini perlu kita tambahkan yaitu script seperti ini. Gitu ya. PHP dulu kita buka. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan if ya, jika ya kan $jk ya, sama dengan L ya kan, maka di sini echo checked. Checked itu nantinya akan memberikan fungsi checklist ya. Checked. Nah, gitu ya. Nah, ininya dihapus saja. Kurung kurawal ya. Oke. Oke, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya juga sama. Kita masukkan di sini. Ini berarti P. Nah, gitu ya. Cara untuk mengeceknya. Oke, submit. Nah, tentunya di sini kita submitnya ganti nih. Bukan lagi ke add data, tapi ke edit. Nah, nanti kita akan buat update ya. Update ya.
update data, gitu aja ya namanya ya. Nah, nanti kita akan kirimkan data ini ke dalam update untuk dilakukan set data. Kemudian satu lagi adalah ID nih. Karena update data itu pasti dia akan menginisialisasikan dengan menggunakan ID ya. Jadi di form juga perlu ya, perlu ditambahkan ID. Oke, kita masukkan ID-nya dalam sini aja ya, setelah form. Nah, berarti ID-nya di sini adalah ID MHS gitu ya. Ini juga jangan lupa. Oke. Save seperti ini. Kemudian coba lihat di bagian tampil mahasiswanya ya. Kalau saya rasa udah cukup ini ya. Oke. Tinggal nanti kita cek error atau tidaknya. Di tampil mahasiswanya kita juga cek dulu. Di bagian aksi, ada nggak aksinya? Oh, nggak ada aksinya ya. Nah, di sini kita tambahkan aksi. Tuh ya. Aksi. Terserah lah, mau menamakan aksi, mau option, atau apa ya. Tentunya di dalam aksi kita tambahkan ref ya, ahref untuk ngelink. Nah, kan? Untuk ngelink ke apa namanya? Apa tujuannya. Ahref sama dengan apa tadi, edit ya. Form edit gitu ya, .php. Nah, kemudian berikutnya kita gunakan tanda tanya, kurung tanda tanya gini ya. Ini untuk apa namanya? Untuk menampilkan ID MHS-nya ya, untuk memanggil ID MHS. Gitu ya. Sama dengan ID dolar ID MHS. Ini dalam kurung siku ya. Sorry. Oke. Edit data ID MHS dolar ID MHS ya, sama dengan, berarti nanti saya akan menampilkan form edit data ya berdasarkan ID MHS gitu ya. Nah, berikutnya di belakangnya kita coba buatkan namanya edit gitu ya, /a. Nah, ini kan buat membuat link ya. Oke, coba cek dulu. Si data kalau nggak salah. Nah, ini ya formnya, aksinya udah dibuat, klik. Nah, ini masih ada error nih. SQL page array parameter 1 to be MySQL lin 9 di form edit mahasiswa. Nah, di lin 9 lin 9 lin mana?
MySQL, bukan MySQL ya, bukan MySQL, tapi MySQL. Oh, tapi benar ya, MySQL well data koneksi, no koneksi. Error. Lin 9 MySQL result parameter. Select ID mahasiswa, type mahasiswa. Config-nya benar nggak? Si data benar. Result MySQL fetch array. Oh, ini harus ada, tapi ini benar ya. Oke, coba cek dulu. Ini sebenarnya permasalahannya bukan di situ ya, tapi ada di dalam tampil siswa mahasiswa ini. Nah, ini nih permasalahannya, ada di tampil mahasiswa. Ref tapi ini pada saat ini oh, ID mahasiswa is not ID mahasiswa. Nah, kalau di sini kan kita menggunakan MHS ya, MHS nama gitu kan ya. Kalau di sini ya, berarti di sininya kita harus tambahkan di dalam sininya, ya kan? Ini harus ada apa namanya, variabelnya ya. Ini nggak dimasukkan ya variabelnya. Cara manggilnya kan gini. Nah, ini ya. Berarti di sini MHS, ininya ID MHS gitu ya. Save. Oke, tapi ini perlu ya. Nah, gitu. Nah, tapi di sini juga kita perlu tambahkan apa namanya, perintah PHP juga ya. Coba kayak gini. Ini tidak ada perintah PHP-nya. Masih error kan? Masih belum diketahui. Kalau kayaknya seperti ini, berarti ya kita harus menambahkan PHP. Gitu ya, format PHP di sini. Oh, PHP echo gitu ya. Nah, ini baru tutup kurung.
seperti ini. Oh, sama dengannya error, sama dengan IDS, sama dengan edit.php tanda tanya IDMI sama dengan, oh berarti ini aja udah. Oke, coba cek, saya lupa skripnya ya. Oke, bentar, saya cek. Kalau ini kan pakai base URL ya. Oh, oke, berarti di sini PHP-nya bukan dari X. Nah, seperti ini nih. Oke. Atau boleh juga seperti ini ya. Oke, gitu ya. Kita lakukan sampai sini deh. Nah, ini ya. Kita gunakan ref-nya ini di dalam sini ya. Ref from edit ini hapus. Nah, kemudian MHS ID MHS ini nggak usah ada. ID MHS sama dengan gitu ya, MHS ID mahasiswa, MHS ID mahasiswa titik koma, nggak usah ada, hapus saja. Oke.
Saya kutip di sini. Oke, kita bisa juga seperti ini ya. Coba error nggak? Oh, nggak. Nah, gitu ya, muncul seperti ini, laki-laki, nomor HP ini nggak ada ya. Adam, nomor HP nggak ada ya. Oh, ini nomor HP nggak muncul ya, tapi untuk statusnya udah benar ya. Tinggal nomor handphone di bagian sini, nomor handphonenya. Oke, di bagian form editnya, no HP ini. Belum ada value-nya ya. Oke, kita tambahkan value sama dengan PHP. Let's show keluar koma gitu ya. Date ini jangan sekarang ya berarti ya. Nah, ini date aja, register berarti ya. Tapi nggak perlu sebetulnya, udah biarin aja ya, register nggak usah ikut-ikutan. Ini boleh dihapus ya, ini nggak perlu masuk. Oke, coba kita klik edit lagi. Nah, sekarang muncul ya nomor handphonenya, laki-laki. Nah, ketika kita save ini belum ada fungsi apa-apa karena kita belum buat update-nya. Nah, berikutnya berarti kita tinggal buatkan update-nya. Tinggal buatkan update-nya di sini. Oke, kita buat file baru lagi ya. New file. Ctrl save. Di sini namanya update. Atau update data. Save. Nah, sama ya, di sininya harus sama nih. Update data, oke. Nah, berikutnya di dalam update data ya, kita biasa ya gunakan PHP murni. Gitu ya. Include kita panggil dulu. Klik config .php. Oke, nah kemudian titik koma jangan lupa, lalu berikutnya di bawah ID kita kopikan saja aja. Nah, kita kopikan dari form edit sini. Oke. Sorry. Oh, enggak ada ya. Oh, iya boleh deh. Nah, di sini ya. Tinggal ganti ininya post. Nah, di bagian sininya underscore post. Awas postnya pakai huruf besar ya.
Oke, sudah seperti ini register nggak usah karena nggak kita update. Oke, nah kemudian berikutnya kita masukkan script untuk update-nya. Masuk sama dengan mysqli query dalam kurung s koneksi gitu ya, koma kutip update ya kan, tb apa, tb mahasiswa, set ya, set ubah nama sama dengan sesuai dengan nama variabelnya ya. Sama dengan, kenapa nggak ID dulu? Nah, ID nanti where-nya ya, berdasarkan ID gitu ya. Dolar nama gitu ya, koma kutip lagi nim sama dengan dolar kutip ya kan, ini nggak usah ada kutipnya, dolar nim koma saja gitu ya. Setelah itu alamat sama dengan kutip dolar alamat koma lagi hilang koma lagi kan apa, no HP sama dengan kutipnya otomatis tuh ya, dolar no HP gitu ya. Nah, biar enak. Kemudian CK sama dengan kutip, nah ini dua ya, CK gitu ya. Nah, ini untuk set datanya. Tinggal berikutnya kita gunakan perintah where itu dengan kutip. Where id MHS sama dengan ya, dolar MHS. Oke, kemudian jangan lupa titik koma untuk di belakangnya. Nah, ini boleh di kayak gini nih, biar rapi. Nah, ini set untuk data yang akan dirubahnya. Untuk set. Ini aja dah. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita kasih pop up. Show dan pakai JavaScript boleh. Slash kita masukkan di dalam sininya alert data
berhasil diubah gitu ya. Kemudian di sininya saja Windows-nya kita arahkan Windows location dot ref sama dengan apa, location-nya kemana nih, tampil mahasiswa ya. .php gitu enggak ya? Oh, ini jangan pakai ketik, nggak boleh pakai kutip. Oke, save, balik ke sini, refresh, Adam, ganti perempuan. Nah, ini ID nggak boleh berubah-ubah, awas ya, hati-hati ya. Maka di sini ID itu sebetulnya harusnya read only boleh atau hidden gitu ya. Karena kalau dirubah ID-nya nanti beda. 1 misalkan 2 3 4. Nah, biar bisa ngecek ya. Kecuali ID ya. Saya sengaja nggak di ini. Submit, data berhasil diubah. Nah, ini ya. 1 2 3 4. Ini jadi perempuan. Edit. Nah, pasti ini ada di perempuan. Gitu ya. Tinggal ID-nya kita buatkan menjadi hidden gitu, biar nggak diedit-edit, atau boleh juga menggunakan read only. Oke, atau boleh di sininya only gini ya, boleh seperti ini. Nah, ini kalau read only tuh nggak bisa dihapus. Ini saya udah tekan delete, saya tambahin, tetap nggak bisa ya. Nah, boleh juga hidden di sininya, tambahkan script hidden biar nanti tidak muncul ID-nya. Nah, gitu ya. Oke, berhasil. Coba yang lainnya, edit. Ini nimnya misalkan Adam Suseno namanya. Nimnya ternyata 12345. Alamatnya, oh ini alamatnya Adam Darmawan. Alamatnya Karawang. Teleponnya 00008. Perempuan. Salma. Nah, ini ya. Edit. Oh, ini alamat Adam Suseno ya. Ini salah nih. Nah, di alamat ini, nah ininya nama ya. Ganti dong, jadi alamat gitu ya. Coba refresh. Nah, benar ya. Sekarang Karawang. Pun oke. Ya. Yang lainnya nanti tinggal rekan mahasiswa coba-coba ya. Nah, seperti ini ya. Oke, baik rekan mahasiswa, sampai di sini dulu ya untuk update data ya. Nanti di part berikutnya kita akan coba untuk membuat delete data. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan rekan mahasiswa bisa mengikuti. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten.